Saya dulu paling senang di tahun 91 paling senang baca kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Disitulah saya mencoba mendalami tasawuf tanpa tarekat namanya ya. Tasawuf tanpa tarekat. Saya dalami, saya belajar sendiri. Kadang-kadang di masjid ini ada guru tarekat, saya ikut belajar ngaji. Seperti inilah ngaji. Senang saya, dulu namanya Ustadz Yunus. Ustadz Yunus itu kabarnya tarikatnya udah 9 atau 7 tarekat dia ikuti. Nah, saya pelajari tanpa guru. Paling nanti dari dengar-dengar ceramah, baca Al-Ghazali, saya amalin sendiri aja gitu. Saya merasa di situ banyaklah pengalaman spiritual. Ya, dapat Pak pengalaman spiritual. Saya dulu termasuk orang yang takut masuk tarekat. Karena tarekat ini saya lihat orang-orang yang di tarekat bisa nundukin jin, macam-macam lah gitu kan. Mursid-mursidnya hebat. Jadi ada rasa takut, takutnya pakai jin takutnya. Namanya kita nggak tahu ya. Jadi seperti saya sebut tadi, kalau kita melihat dari luar kita menduga-duga. Entah pakai jinnya, namanya entah pakai jinnya itu, entah pakai begitu aja perasaan kita. Maka saya masuk jemaah tabligh, saya amalkan sunnah, saya amalkan tasawuf Ghazali. Nah, di mana kelemahannya? Pengalaman-pengalaman spiritual yang aneh saya tidak mengerti, tidak ada yang membimbing. Harus ada guru di atas saya yang lebih tinggi ilmunya supaya terarah. Makanya kesesatan di dalam belajar tasawuf ini, mohon maaf nih ya, orang yang mau menjalani spiritual yang dalam tinggi banyak yang sesat kalau tak berguru. Aneh-aneh. Kesesatannya berawal gitu, Pak. Ya. Tak berguru. Makanya muncullah nanti pendapat aneh. Yang anehnya lagi kan beredar hari itu. Di YouTube, di apa, di TikTok. Syekh, kenapa antum membolehkan megang-megang payudara, aurat-aurat muridnya? Ya aku kan mau menghidupkan rasa katanya. Ya dirasa-rasa lah, diraba-raba lah katanya. Kan ini kan pauk Pak. Yang dihidupkan kan rasa nurani, rasa bertuhan. Bukan rasa syahwat. Kalau meraba-raba aurat wanita itu kan syahwat dihidupkan. Ini kan gila bahasa saya. Dia ngerasa benar kan? Karena itu di ilmu rasa. Bukan itu ilmu rasa dalam ilmu tasawuf. Itu syahwat. Syahwat sama rasa itu beda. Rasa nurani, rasa robbani tidak itu letaknya. Ini akibat tak berguru, tapi merasa guru. Ya. Itu kebanyakan sesatnya begitu. Termasuk nanti ngeluarin fatwa-fatwa lebaran 3 hari sebelum pemerintah. Itu juga itu gak ada gurunya biasanya itu. Aku sudah telepon Tuhan katanya. Gak usah diikutin orang kayak gitu Pak. Nilai-nilai gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya itu saya sebut tadi. Kenapa saya dalam ini tarikat? Karena saya penasaran. Dan saya ingin memberikan jawaban kepada umat kita ketika saya ditanya tarikat. Karena saya belajar syariat ini udah capek. S1, S2 dari kecil. Asik belajar syariat aja sampai S1, S2, S3. Saya belajar dari tahun 89 sampai 2011 doktor. Itu berapa tahun tuh? Udah hampir 30 tahun kita belajar syariat aja dipelajari. Capek loh belajar syariat itu, menakal, lelah. Rohani kita masih kosong, sholatnya nggak terlalu khusyuk. Nah, maka kita dalami ilmu ihsan namanya, ilmu tasawuf tarekat ini. Jadi ketika Bapak bertanya saya tentang tarekat, saya bisa jawab. Saya dalami. Setelah saya dalami, saya tahu, mengerti. Maka saya bisa katakan, rugi orang bertasawuf tanpa bertarekat. Rugi besar. Kenapa saya katakan rugi besar? Ya siapa penuntun dirimu? Kita kalau mau haji umroh itu perlu mutawif. Nah di amalan jahir saja, amalan syariat, kita butuh mutawif. Masa di amalan hati, di amal ruh, ente merasa tidak perlu mutawif, nggak perlu mursyid? Kan aneh. Disinilah kegagalan profesor-profesor doktor yang bertasawuf tapi tidak bertarekat. Saya secara pribadi
kasihan, karena saya sudah menjalani. Saya buka diri, Pak. Teman-teman saya di grup WA ini ada profesor doktor, mereka dosen tasawuf, tapi nggak bisa hanya dengan teori. Tasawuf itu bukan ilmu teori, amalin, jalanin, dialami. Kalau teori itu tasawuf, itu namanya tasawuf biasa. Tapi kita jalani. Kalau kita ditarikan, nanti paham kita. Kadang ada bentuk karomah, terpandanglah wajah. Maaf nih wajahnya kayak babi, yang itu kayak anjing, ini kayak ini. Terbuka kasyafnya. Kalau belajar tasawuf mana ada seperti itu. Penjelasannya nggak ada, tapi ditarikan ada penjelasannya. Kenapa itu muncul? Bagaimana menghilangkannya? Sifat kebinatangan kita. Itu wajah ruhani kita. Itu sifat kebinatangan kita. Merajai diri kita. Kalau sifat kebinatangan kita menguasai diri kita, maka tampilan ruhani kita, orang yang kasyaf kadang melihat kita, kalau jiwa kita kayak kalajengking, dia melihat muka kita kalajengking. Karena sifat kalajengking yang menguasai diri kita. Kalau kita sifat kebinatangannya harimau, tampilan ruhani seperti harimau. Maka jangan heran kalau orang masuk neraka itu ada yang mukanya kayak anjing, kayak babi, jasadnya manusia, tapi wajahnya anjing, kepala banyak Pak bentuk-bentuk yang dilihat Nabi di alam neraka itu. Kenapa? Karena itu mengikuti sifat kebinatangan dia. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kirodun, kera yang hina. Kenapa? Karena wataknya sifatnya seperti kera. Maka dikutu Allah lah seperti kera. Jadilah kamu seperti babi, khonazir. Ada ayatnya. Kenapa? Karena ya begitu. Nah, di dalam dunia spiritual tarikat, ini nanti akan terbuka semua, Pak, yang rahasia-rahasia. Karena ada mursyid kita. Ya, pas kemarin kan sudah saya latih jarak jauh kan, mengarahkan rasa. Kalau Bapak belajar sufi begitu nggak ditarikan, nggak bakalan ada, Pak. Gak ada yang bisa membimbing rasa kita itu kalau hanya belajar teori. Saya capek juga dulu belajar sendiri, belajar tasawuf, belajar dari buku. Sesudah kita masuk tarekat, ada pembimbing, tapi kita harus ikhlas. Oh ternyata begini, rasa nurani begini. Oh ini dia rasa nurani. Oh ini Nur Muhammad itu. Oh begitu. Oh ini rasa Rabbani. Oh ini nurjat Allah itu. Pandang oleh mata hati kita, Pak, ditunjukkan mursyid. Ini dia nurjatnya itu. Kaget kita, oh ya. Kalau belajar tasawuf sendiri, ya nggak dapat. Maka pendapat, ya. Nah, beliau itu kan termasuk satu guru sama saya dulu. Kita Tuanku Syekh Muhammad Al-Hanafiah. Beliau memang karena kesibukan ya, mungkin karena kesibukan, jadi tidak terus mengikuti tarekat itu. Tidak. Beliau juga merasa memang ilmunya sudah ini. Nah inilah nanti kalau bahasa saya kadang-kadang kita begitu, Pak, karena sudah merasa banyak tahu apa semua, akhirnya kita kurang mau mengambil ilmu yang lebih dalam dari orang. Itu yang membuat nanti kita tidak dapat ilmu. Belajar tasawuf ini ya harus tunduk runduk, buka diri. Pengalaman spiritualnya kan beda-beda. Kita harus belajar kepada guru. Kalau berguru bermursyid, kita berjamaah. Kalau bahasa hadis, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang dicintai. Kalau kita bermursyid, nanti kita cinta kepada mursyid. Mursyid kita dikumpulkan bersama mursyid, bersama guru-guru kita, tarekat itu tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu kita nanti di alam ruh. Ya. Bahkan dalam munajat pun nanti kita dibukakan, kalau dibukakan izin Allah, dibukakan kasab kita, jumpa kita, ini Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Syekh Bahauddin Naqsabandi, ini ketemu. Nah kalau belajar tasawuf buku begini, nggak dapat itu, Pak. Nggak dapat kita itu. Nah, salah-salah nanti kita anggap itu ruh, ya nggak ada yang ngajari. Kita anggap itu ruh, ternyata jin. Nggak tahu kita kan. Padahal ruh sama jin itu sangat mudah dibedain. Jin itu di alam nasut, alam kita ini, karena dia mukallaf kan. Ini ada jin Islam di masjid ini, keluar jin kafir. Ya. Kalau dia malakut, ya lain lagi dimensinya kan. Kalau ruh, lain lagi dimensinya, lebih halus lagi. Nah, yang halus-halus supaya jangan sesat,
Maka disebutlah diwajibkan mursyid. Barang siapa tidak bermursyid, tidak berguru, nanti dikhawatirkan sesat. Lalu Imam Malik yang kedua tadi mengatakan siapa yang bertarikat, tidak bersyariat, jatuhnya nanti jindik. Kenapa beliau mengatakan gitu? Nah, ini di awal-awal dulu sudah kita bahas di kampus ini kan, di S1 dulu pun sudah sering disebut. Kalau kita bertasawuf, mohon maaf. Kadang-kadang ada orang tarikat ini, dia belajar tarikat, dia dapat pengalaman spiritual, enak rasanya, langsung kemudian karena kurang ilmu fikihnya, syariatnya, dia nganggap enteng orang lain. Ini biasanya murid Pak, masih belajar. Akhirnya apa? Malas laku sholat sana. Kenapa? Syariat doang, imamnya juga gak bagus. Kalau baca Quran hati kita gak getar, gak hidup kolbunya katanya. Maafnya Pak, kadang kebuka kasarnya, dilihatnya imamnya mukanya kayak anjing, kayak babi. Kenapa begitu? Sifat kebinatangannya belum hilang. Ya mana mau dia sholat, ngikut sama anjing. Kadang-kadang begitu, itu menjadi hijab. Akhirnya gak mau sholat, gak mau ke masjid, ringan-ringankan syariat, menjadi jindik. Jindik itu apa? Perusak. Wakonal Allah, kalau bicara ketuhanan tinggi, giliran syariat dibuang sama dia terakhir. Karena dilihatnya orang kayak gitu semua, rusak. Makanya nggak boleh. Jadi kalau nggak ada mursyid yang bimbing, ya jadi jindik nanti. Makanya itu perlu mursyid tadi nunjukin. Nanti kalau mursyidnya, kalau kita nih Naksabandi misalnya, mursyid Naksabandi, cuman Tuan, kan kalau imam kita baca begini, hatinya nggak ada getaran, kita nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja. Kalau bahasa guru kita, sudah masuk aja, satukan rasamu ke rasanya. Rasa imam itu angkat, tarik, bantu dia supaya khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Seperti yang saya lakukan sama Tuan yang dulu. Saya bantu supaya lebih khusyuk. Sebisa saya gitu kan. Karena rasa ini, ruh ini bisa, kalau dalam ilmu tasawuf bisa kita satukan rasa itu, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Nah, itu tergantung kekuatan rasa, tergantung inilah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmunya. Nah, jadi kan ada yang bimbing ya, jadi kita tetap jemaah kan. Makanya orang Naksaban itu rata-rata rajin sholat ke masjid jemaah. Enggak menyepelekan sholat jemaah. Kenapa? Ilmu mursyidnya gitu kan. Kalau kita berpikir bersyariat tapi nggak berhakikat, maka jadi fasik. Kenapa fasik? Ya fasik. Fasik itu pendosa besar. Kadang-kadang saya sedih kali kadang-kadang saya kalau ketemu dengan mursyid nanti yang agak keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Begitu Bapak bersyahadat, apa kata malaikat? Dusta, bohong. Kenapa? Kita bersyahadat, mulut kita, kolbu kita gak menyaksikan Allah, kolbu kita gak ikut. Kenapa? Keropos, kosong. Akhirnya gak ada rasa dekat sama Allah, gak ada rasa cinta. Kalau gak ada rasa dekat, gak ada rasa cinta, Bapak kan bebas melakukan maksiat di kantor, gak ada yang ngawasi. Itulah terjadilah korupsi, terjadilah tipu menipu, terjadilah perzinahan. Masih tersentuh dosa besar. Kenapa? Ya karena kolbu kita itu ya masih munafik, tidak sesuai antara syariat dengan hakikat, tidak sejalan. Tingkat kemunafikan tinggi, Pak. Kalau kita enggak perbaiki kolbu kita. Tapi kalau kolbu kita hanya tertuju kepada Allah, ikhlas, kita enggak peduli cakap orang. Tapi tetap kita berbuat baik, menghargai orang. Kenapa? Karena pandangan kolbu kita hanya ke Allah. Allah saja. Tapi kalau pandangan kita ke orang lain, ya kita kan ngikutin orang lain. Gimana menurut dia? Labil kita kan. Kalau ada razia lampu merah di depan, zebra, Bapak mau nggak nerobos? Berani nerobos nggak? Enggak lah, mana berani nerobos. Udah diperhatiin gitu kan? Di kantor, kita kerja di pemerintahan, kita menghitung keuangan, lalu anggota KPK ngelihatin.
Diperiksanya, kita ngitung, diperiksa. Berani nggak neko-neko? Nggak berani. Karena diperhatiin KPK. Nah, ini yang memperhatikan kita Allah, Pak. Karena kalau kita bertasawuf, beramal dengan kolbu, muncul rasa dekat. Rasa dekat itu ihsan, merasa memperhatikan Allah dan merasa diperhatikan Allah. Nah, ketika kita berbuat, itu muncul. Di luar sholat pun muncul. Kita merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan Allah. Ketika kita merasa diperhatikan Allah, berani nggak macam-macam buat maksiat? Nggak berani. Hati kita pun nggak tertarik lagi, Pak. Mau buat zina nggak berani, Allah ada. Mau buat ini dosa nggak berani kita melakukan dosa besar. Nggak berani kita lagi, Pak. Kenapa? Karena kita sudah punya rasa dekat, diperhatikan Allah, dan punya rasa cinta, apalagi. Kalau udah punya rasa cinta lebih tinggi lagi kan. Maka nggak berani kita buat dosa besar. Nah, itulah makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang menghasilkan rasa dekat dan rasa cinta. Seperti dikatakan Allah tadi. Maka ukuran ibadah mahdoh ini berhasil atau tidak, apabila muncul rasa dekat, muncul rasa cinta, baru fana yang paling tinggi. Fana itu mati. Mati sebelum mati. Disitulah kita bisa menyaksikan Allah. Fana itu, kata Syekh Abdul Jani, tidak ada isi di kalbu kita kecuali Allah. Allah saja. Nah, itulah fana. Fana itu sempurnanya la haula wala quwata illa billah dalam merasa kita. Kita nggak ada daya sehingga kita merasa gerakin Allah saja. Karena kekuatan kita sudah kita kembalikan, serahkan kepada Allah, sehingga ketika kita bergerak, yang menggerakkan kita ngerasain Allah saja. Dan itu tidak bisa dipaksa-paksa. Dia nanti datang sendiri setelah kita melewati portal-portalnya. Kalau sekarang Bapak baru belajar tasawuf, merasa ini yang menggerakkan Allah, nggak bisa. Bapak nggak bisa yakin, karena Bapak masih muncul egonya, akunya. Ah, ini aku yang gerakin ini, Bapak bilang. Karena Bapak belum kenal sama Allah. Dan Bapak masih merasa akunya masih besar, tebal, egonya. Nggak bisa muncul, nggak bisa paksa-paksa. Maka saya sering katakan, kalau sholat tuh, cobalah Bapak tes saja sendiri nanti di rumah. Atau di sini. Tapi waktu nggak cukup. Coba perhatikan, saya gerakin tangan nih. Allah. Coba Bapak buat begitu. Pasti susah sekali. Buatlah, coba. Praktekkan di rumah nanti. Bapak perhatikan saya gerakin tangan nih. Coba Bapak contoh ini ya. Contoh. Allah. Gerakan halus ini. Ini kalau nggak dilatih rasa kita, nggak bisa, Pak. Apalagi baru belajar. Nggak bisa, itu nggak bisa. Itu melatihnya lama supaya bisa halus begitu gerakannya, Pak. Bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa 10 tahun. Baru bisa halus. Kalau saya dulu sebelum masuk tarekat, biasa aja sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akunya masih tinggi itu. Egonya masih muncul. Kalau tadi saya udah pasrah. Saya serahkan aja ke dalam, ke rohani saya. Ketika ruh menyuruh angkat. Saya ngerasa itu seperti saya udah nggak ada. Saya sudah merasa kayak orang pasrah, Pak. Kan air mata kita pun nangis. Karena kita nggak merasa nggak ada apa-apa. Ya Allah, aku nggak ada apa-apa. La haula. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita nggak mahir. Dia, cuman disebut dia. Kalau Bapak baru mulai naik sepeda, kan nggak bisa langsung kencang sambil ngobrol. Atau ketika kita belajar mobil, begitu kita belajar 1 hari naik mobil, langsung ngobrol-ngobrol, berani? Nggak berani, nabrak kita, Pak. Tapi kalau Bapak sudah mahir sambil ngobrol, bisa. Paham? Udah mahir nyetir mobil, sambil ngobrol bisa. Konsentrasi. Makanya Nabi lagi sholat boleh ngangkat gendong anak. Karena Nabi walau gendong anak kecil, hatinya ke Allah. Ini jasadnya nggak ganggu ini, Pak. Nggak bisa memalingkan Nabi dari Allah. Itu fikih tasawufnya. Orang sekarang enggak. Nabi kan boleh gendong anak, boleh lihat ini. Maka dia sholat lihat HP, gendong anak.
Katanya mencontoh Nabi. Sementara hatinya lalai. Begitu dia gendong anak, pikirannya hatinya ke anak. Ketika dia lihat HP, pikirannya ke HP, tak ke Allah. Lalai. Maka Imam Syafi'i itu memakruhkan. Makruh. Ya. Kalau gerakan besar lebih dari 3, malah batal sholat kita. Dimakruhkan. Kenapa? Karena kolbu kita nanti nggak kuat. Kalau Nabi dia sudah ya zikrullah fi kulli ahyani. Apapun dilakukannya nanti hatinya ke Allah. Nggak bisa berpaling. Kalau kita ada sesuatu yang sedikit, kata kawan kita sebelah, udah berpaling hati kita. Makanya beda. Hukum fikih itu pun kalau kita mahir, nanti bisa berubah-ubah dia. Untuk ini begini, untuk ini begini. Karena kondisinya beda. Maka Al-Ghazali dia gabungkan fikih dengan tasawuf. Bagaimana kalau sholat kita memejamkan mata? Imam Syafi'i bilang memejamkan mata itu makruh. Kenapa makruh? Karena kita, Pak, kalau menjamin mata dalam sholat, baru bisa ingat Allah. Kita kan hidup ini lebih sering melek, kan? Nanti kalau kita terbiasa memejamkan mata baru bisa ingat Allah, begitu melek lupa terus sama Allah. Tak terbiasa kita ingat Allah. Maka disunnahkan buka. Jadi waktu buka mata kita bisa ingat Allah, mandang Allah. Hadir hati. Nah, kalau Imam Ghazali disarahkannya, dirincinya lagi. Kalau kamu lebih khusyuk memejamkan mata, ya sudah, memejamkan lebih utama. Tapi kalau kamu lebih khusyuk melek mata, melek itu lebih utama. Nah, coba. Nah, begitulah fikih itu kan. Karena yang dikejar di situ khusyuknya. Nah, jadi bisa berubah-ubah hukum itu ke dalam ilmu syariat. Ini fikih Ghazali karena dia ahli tasawuf, ahli syariat, bisa dia gabungkan. Kalau ahli syariat yang nggak ngerti tasawuf, susah dia menggabungkannya nanti. Makanya belajar tasawuf ini kepada yang ahli, udah ahli dia. Tapi makanya kita, Pak, kalau bahasa saya, ilmu itu kan ada ilmu sumber Al-Quran. Bahasa Quran ini kita harus ngerti tafsir. Kemudian hadis. Hadis ini harus mengerti ulumul hadis. Baru masuk ilmu fikih, hukum Islam. Ini Islam. Islam fikih ini sumbernya Quran hadis. Ilmu fikih beda, sistematis dia. Jadi digalinya cara berhukum Nabi berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian masuk ilmu kalam tauhid. Nah, ini ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini berdasarkan Quran hadis juga. Mengerti kita tafsir, mengerti kita ulumul hadis, baru gali ayat dan hadis berkaitan dengan tauhid. Dengan tauhid ulama Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, begitu belajar ilmu. Kemudian mau belajar ihsan tasawuf, gali ilmu tasawuf mendalam. Tapi harus paham kita Al-Quran hadis pokoknya, pokok-pokok syariatnya, baru gabungkan. Jangan lari ini. Nanti ilmu ini sebenarnya saling melengkapi, bersinergi. Sehingga saya sampai pada kesimpulan barang siapa membentrokkan ilmu, sebenarnya dia tidak menguasai ilmu itu. Kalau masih bentrok antara syariat hakikat, ada salah satu ilmu yang tidak dikuasainya gitu. Ya ilmu itu kan dari Allah. Ya. Kalau dokter, misalnya gini, kita sakit jantung sama sakit mah, dikasih dokter obat jantung, tapi dihantamnya mah kita. Nah, berarti dokternya nggak ngerti ilmu mah. Kenapa dikasihnya kita obat jantung yang menghantam mah kita? Tapi kalau dia mengerti sakit mah, oh ini bahaya ke sakit mah, dicarinya lah obat jantung yang tidak menghantam mah. Karena dia mengerti mah ini nggak boleh. Tapi kalau dikasihnya obat jantung menghantam mah kita, berarti dia nggak ngerti ilmu sakit mah. Paham maksudnya? Harusnya dia kasih obat jantung yang tidak menghantam mah. Nah, ginilah perumpamaan ilmunya, Pak. Jadi ilmu hakikat ini tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dia nggak menguasai syariat, dia bentrokkan nanti. Dia buat ini adu domba ini. Ilmu hadis, ilmu fikih itu tidak bertentangan. Kaidah fikih itu berasal dari Quran dan hadis semua. Kaidah berpikir fikih. Tapi ketika dia tidak mengerti seluk-beluk fikih hukum Islam, dia buat bentrok ilmu fikih dengan ilmu hadis. Padahal di tangan ulama mazhab tidak ada bentrok sama mereka kan. Perbedaan puru yang ada. Tapi bagi orang yang tidak menguasai ilmu itu, dia buat bentrok jadinya. Itulah penyebab terjadi bentrok di tengah umat Islam begitu. Karena tidak menguasai dua-duanya.
Maka kita gabungkan antara fikih. Maka kata Imam Malik tadi, siapa yang bertasawuf tidak bersyariat dikhawatirkan jindik. Kenapa? Karena nanti meringankan syariat dia, menyepelekan orang syariat. Akhirnya dia merusak agama. Ya, itu bapak itu jagonya dia, kenalnya dia sama Allah, tak pala ke masjid dia, tak pala sholat, kadang-kadang sholat pun enggak dia, katanya. Udahlah kita tiru aja lah dia, kan rusak. Nah, apalagi ulama besar kayak gitu, merusak, pasti merusak kan. Itu aja ulama besar gak sholat ke masjid, gak pernah ke masjid, katanya. Udah kita di rumah aja, kan merusak. Jindik jadinya, namanya jindik itu perusak. Kalau dia bersyariat tidak bertasawuf, karena hatinya tidak bersih, jatuhnya nanti fasik. Ya, diamalkan syariat kosong, rohaninya nggak bersih, sholatnya nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang banyak kita alami di negeri ini. Karena ibadah mahdoh kita ini tidak menghasilkan rasa dekat, belum menghasilkan rasa dekat, belum menghasilkan rasa cinta. Akibatnya kontrol sosial kita sangat lemah. Ketika kita kerja, sholat ke masjid, begitu kita kerja banyak lagi korupsi, kotor, penipuan. Berdagang pun begitu. Dagang online kita ada banyak sekali tipuan-tipuan gitu kan. Terpaksa harus pulang lagi barangnya dan seterusnya. Itu berawal dari kegagalan dalam ibadah mahdoh. Kenapa? Ibadah mahdoh yang seharusnya menghasilkan rasa dekat kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, sehingga kita bisa taat dalam semua lini kehidupan, itu gagal. Maka gagal ibadah mahdoh sholat, gagal nanti ke muamalat kita. Karena itulah Nabi mengatakan, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Yang pertama dihitung sholatnya. Kalau sholatnya bagus, sempurna, khusyuk, maka sholatnya menjadi pagar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ikut yang lain itu bagus. Tapi kalau sholatnya hancur-hancuran, yang lain juga akan bakal hancur. Kenapa? Sholatnya nggak menghasilkan rasa dekat, nggak khusyuk, nggak ada rasa cinta. Akhirnya muamalat kita pun terbengkalai, hancur, rusak. Banyak kerusakan. Ya. Saya kira itu saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih.